Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan kita. Kali ini Tuhan Yesus masih menyempatkan kita bertemu walaupun hanya lewat video, mau membahas tentang kebenaran firman Tuhan, mau memberikan penguatan iman kepada kita, mau memberikan masukan, motivasi bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari kita akan membahas tentang dunia ini. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, harus menjadi sama seperti dunia ini karena kita masih hidup di dalam dunia ini? Apakah kita anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan harus melakukan kehendak dunia ini karena kita hidup di dalam dunia? Ya, banyak sekali orang berkata-kata, oh kita masih hidup dalam dunia sehingga kita masih terbawa dengan tabiat-tabiat duniawi. Tapi firman Tuhan berkata jelas, kita tidak perlu menjadi sama seperti dunia ini meskipun kita tinggal di dalam dunia ini. Karena kita bukan orang yang berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah, ya. Tempat kita adalah di sana bersama-sama dengan Kristus. Jika tiba waktunya, kita akan kembali ke tempat kita. Kita akan kembali di mana Tuhan menjanjikan tempat yang terindah di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali di mana Tuhan menjanjikan jika tempat itu sudah selesai, kita akan dibawa Tuhan ke sana. Karena di dalam rumah Bapa banyak tempat yang Tuhan siapkan buat kita. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan berkata dalam kebenaran firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan tidak perlu jadi sama seperti dunia ini. Kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata kita tidak perlu menjadi sama seperti dunia ini, ya. Karena Tuhan berkata kita harus berubah. Ya, meskipun kita tinggal di dalam dunia ini, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus memperbaiki akan kelakuan kita. Kita harus menuju kepada kesempurnaan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus menuju kepada kesempurnaan. Menjadi serupa dengan Kristus. Sempurna menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menuju akan kesempurnaan, kita harus melewati step by step. Kita akan melewati tingkatan-tingkatan iman kita. 7 tingkatan iman harus kita lalui sehingga kita bisa mencapai kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Di tingkatan yang pertama dikatakan bahwa kita harus mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara. Kita harus bertobat, saudara-saudara, menyesal dan bertobat. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus menyesal akan semua kesalahan-kesalahan kita, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita bertobat, menyesal, dan kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan itu, kita harus mengamalkan itu dalam kehidupan kita, mengamalkan pertobatan kita. Tidak cukup kita berkata kita bertobat, tapi kita harus mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita. Pertobatan seperti apa? Keluarkan buah-buah. Misalnya Anda dulu adalah seorang yang jahat, tapi ketika Anda mengeluarkan buah-buah pertobatan itu, maka akan terlihat di dalam kehidupan Anda berubah menjadi orang yang baik. Ketika Anda sudah mengeluarkan akan buah-buah pertobatan, di langkah iman keempat Tuhan berkata kita harus dibaptis dalam air. Baptis selam, Anda harus masuk dan keluar dari dalam air. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup sampai baptisan air, saudara-saudara. Kita harus meningkat ke langkah iman yang kelima, ya, kita harus dibaptis dengan Roh dan kita harus dipenuhkan oleh Roh. Dan tidak sampai di situ, saudara-saudara, kita harus meningkat lagi, ya, kita harus mengeluarkan karunia-karunia Roh, mengeluarkan buah-buah Roh, mengeluarkan jawatan-jawatan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan menuju kepada kesempurnaan. Kita akan menjadi sama dengan Kristus. Kita akan menjadi orang yang setia, kita akan menjadi orang yang terpilih, kita akan menjadi orang yang sempurna, dan kita akan menjadi mempelainya Kristus, menjadi pengantinnya Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita di dalam dunia ini, firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, kita tidak perlu jadi sama seperti dunia ini. Saudara-saudara, karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 coba kita baca, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan yang apa
ada di dalamnya. Ya, jika orang mengasihi dunia, ya, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Ketika kita hidup di dalam dunia, Tuhan katakan jangan kita mengasihi dunia ini dan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita harus fokus kepada Tuhan. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Ya saudara-saudara, kita harus siap hidup di dalam Tuhan, ya. Karena ketika kita mengasihi dunia ini akan hilang, saudara-saudara. Ada saatnya nanti dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan dan akan digantikan oleh bumi baru, saudara-saudara. Ya, Yerusalem yang baru yang akan datang ke dunia ini dan dunia ini akan hilang. Tetapi surga, tetapi keselamatan yang kita harapkan itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini, saudara-saudara. Tetapi kita akan apa? Harus mengumpulkan keselamatan kita, ya. Karena di situ dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menaruh harta, pemikiran kita di dalam dunia ini, itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena bisa digerogoti oleh ngengat dan karat, firman Tuhan katakan. Mari saudara-saudara yang menyaksikan akan video ini, kita meskipun kita hidup di dalam dunia, jangan sampai kita jadi sama seperti dunia ini. Jangan sampai kita serupa dengan dunia ini, tapi kita mau hidup kudus di dalam Tuhan. Kita mau hidup bersama-sama Tuhan dengan melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan langkah-langkah iman kita menuju kepada kesempurnaan, saudara. Jangan kita mau diam dalam satu tingkatan iman. Jangan kita mau diam hanya percaya saja kepada Tuhan dan kita tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan. Jangan kita hidup hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi hidup di dalam dosa. Kita tidak mau bertobat, tidak mengeluarkan akan buah-buah pertobatan. Bahkan kita tidak mau lahir baru daripada air. Dalam tingkat keempat dikatakan kita harus dilahirkan baru daripada air. Kemudian lahir baru daripada roh, yaitu dibaptiskan dalam Roh Kudus dan penuh dengan roh, saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan akan kehidupan kita, membawa iman yang dalam kehidupan kita, dan kita akan menuju sempurna bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun sekarang kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan kita. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.